Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman KUA kita. Sekarang KUA kita lagi ada di KUA Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Wah, sekarang KUA kita jauh-jauh mainnya ke Kota Malang nih. Dan kita bertemu dengan penghulu viral, Bapak Anas Fauzi. Nah, Bapak Anas Fauzi juga sebagai Kepala KUA di Kecamatan KUA Lowokwaru, Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah, barakallah. Semoga semuanya baik, sehat selalu, dan selalu sehat untuk semuanya. Amin. Biasanya saya cuma nontonnya di YouTube, Pak. Alhamdulillah bisa ketemu. Iya. Pak, gimana nih Pak? Jadi penghulu sebenarnya udah berapa lama sih Pak? 13 tahun. Nah Pak, kita mau ngebahas nih Pak, sebenarnya kalau KUA kita datang ke sini kan kita lagi menggerakkan namanya revitalisasi KUA. Iya. Nah kira-kira tuh persiapan apa aja sih Pak yang bakal ada di KUA Kecamatan Lowokwaru Pak? Yang pertama itu, dan tidak pula kita mengurangi dan melupakan tugas pokok fungsi dari KUA itu sendiri, yakni untuk pelayanan nikah, rujuk, pembinaan, penasehatan, keluarga sakinah, dan menghindarkan hal-hal lain yang sifatnya tidak bagus. Pak, kan tadi berarti udah ada tuh program-program yang akan dijalankan. Yes. Nah, bagaimana caranya masyarakat itu tahu nih Pak kalau ternyata ada revitalisasi KUA? Sosialisasi kita, kalau kita mengumpulkan mereka, barangkali masyarakat kita kumpulkan, itu hal yang tidak mudah. Maka kita bisa melakukan pengenalan tentang revitalisasi KUA melalui acara-acara pernikahan. Kalau pada penghulu kita, di akhir kita berikan pesan, ada upaya keinginan apa, ingin bahas apa, membicarakan apa. KUA terbuka untuk masyarakat dari semua lapisan masyarakat, bahkan agama. Nah, karena kami ingin, meskipun KUA itu adalah dikenal sebagai kantornya umat Islam dalam urusan pernikahan, itu kita tambahkan bahwa masyarakat tidak hanya untuk pernikahan, lebih dari itu bisa kita lakukan. Lebih daripada itu kita akan berikan semacam edukasi juga kepada masyarakat melalui saling asuh terhadap keyakinan. Betul. Nah, tadi kan program yang digalakin berarti banyak tuh Pak dari revitalisasi Pak ya. Berarti hampir semua akan mau dijalankan oleh KUA Kecamatan Lowokwaru ini. Insya Allah ya Pak ya. Amanah ya Pak ya. Iya. Mantap. Insya Allah. Nah, Pak Anas mau tanya lagi nih. Boleh nggak? Saya bukan nanya sih. Saya lebih kayak ada nggak sih kritik untuk KUA Pak? Kritik untuk KUA. Kalau kritik saya kira tidak. Kalau permohonan dari kami itu banyak. Oke. Iya. Ya, peremajaan dari alat-alat kerja kita, laptop, printer, dan seterusnya itu. Kemudian tambah daya yang nggak kuat bila dengan daya yang kita pasang lama. Contohnya di gedung ini yang gedung lama dengan standarisasi yang ada saat itu. Sekarang setiap meja ada laptop, ada printer dan lain-lain. Kadang-kadang gerak bersama, kerja bersama, karena masyarakat juga datangnya bersama. Akhirnya menjadi kendala, lampu mati, tidak kuat, dan lain-lain. Atau internet sedang ada gangguan. Nah, harapan kami bukan karena kritikan mengapa begitu, tidak. Tetapi bagaimana kami bisa menangani masyarakat tetap dengan tidak berlama-lama. Mereka sudah bisa selesai dan pulang dengan senyum. Harapan kami itu. Maka saya punya istilah, jangan sampai masyarakat menunggu pekerjaan untuk dirinya dilayani itu sama lama. Bila hanya cukup dengan menoleh kepala 4 kali sudah selesai dan mereka pulang, pamit, lakukan. Tuh ternyata kan mungkin banyak nih Pak penonton kita, teman-teman KUA kita tuh kayak kalau datang ke KUA ntar ribet minta bakal bolak-balik. Nah, sebenarnya enggak ya Pak ya, karena revitalisasi juga meningkatkan SDM dan pelayanan publik untuk yang terbaik gitu ya. Pelayanan SDM-nya itulah yang kita perlukan, bahwasanya menjadi pelayan yang istimewa untuk semuanya. Oke. Nah, Pak Anas, kita kembali lagi nih dari pertanyaan saya awal. Sudah berapa lama jadi penghulu? Tadi 10 tahun, Pak?
13 tahun. 13 tahun. Nah, suka dukanya jadi penghulu tuh apa sih, Pak? suka duka penghulu yang kami rasakan saat saya menghadiri tempat nikah sulit untuk diketahui. Di Google Map juga tidak ada, apa tidak ada di pedesaan. Belum terdaftar ya, Pak? Tanya untuk telepon juga mereka tidak semua punya telepon. Oke. Sehingga mencari-cari dengan bertanya-tanya. Satu. Yang kedua, Medan. Ini kalau di Kota Malang tidak ada masalah. Ini pengalaman saya saat bertugas di KUA atau di Kementerian Agama Kabupaten Malang. Kami dapati tempat-tempat yang harus naik turun bukit, kita dapati untuk perjalanan panjang kendaraan nggak bisa jalan. Nah, sampai di sana manten belum datang. Duluan bapaknya ya. Ya itu yang nggak nyaman. Kita pulang itu bagaimana? Nggak pulang itu pekerjaan yang lain juga menunggu kita. Bahkan wali kadang-kadang belum siap, masih harus merumput untuk ternaknya. Nah, itu suka dukanya itu. Yang keduanya lagi suka duka berhadapan dengan klien itu, diajak bicara model apapun kadang-kadang nggak nyaut. Ya semua masyarakat semua punya ada kekurangan, punya kelebihan. Tapi dengan pengalaman itu akhirnya kita menjadi pintar mudah-mudahan mensikapi keadaan seperti itu. Pak, Bapak kan pengurus viral nih, Pak. Bapak Anas Fauzi nih yang suka meneteskan capin, air mata capin keluar nih, Pak, gara-gara Bapak nih. Iya. Nah, sebenarnya apa Bapak kata-kata itu apa sering muncul spontan kah? Apa Bapak udah siapkan kah gitu? Iya, yang banyak spontan. Oh gitu. Nah, satu, mengapa saya lakukan itu karena saya menganggap manten adalah anak saya, menantu saya, murid saya, santri saya. Saya pingin sekali para manten ini menikah lantas menjalani hidupnya lebih bahagia dari orang-orang yang sudah bahagia. Maka kita berikan pesan-pesan moral yang seperti itu untuk hati-hati ke depannya. Tapi tidak semua caten kita berikan begitu. Sebab kondisi manten tidak sama. Ada yang agak, ada ngacu tak acu dan lain-lain. Kalau sudah seperti itu maka kita ganti dengan berdoa. Contoh, anakku mudah-mudahan setelah menikah hidupmu kaya, rumah tanggamu bahagia, pekerjaanmu menyenangkan. Nah, tergugah untuk berkata amin, membaca amin, menyaut amin. Inilah lantas kemudian sedikit kita berikan masukan. Anakku, jangan kau lupakan Allah pengatur hidup ini, maka silaturahimlah selalu melalui sholat yang tidak terlambat. Jadi pesan moralnya kita bikin setelah psikologinya kita ambil. Dengan doa-doa tadi, dan nggak langsung kita langsung ceramah itu tidak. Kita lihat kondisi satu. Yang kedua kita lihat situasi kondisi juga, barangkali mau ada acara apa mereka. Maka jangan serta-merta mentang-mentang kita pegang kendali untuk acara pernikahan, lantas kita asal bicara atau memakan waktu yang panjang sementara mereka pikirannya merasa terganggu. Ini kelamaan. Siapa mau ada ini? Nah, maka kita harus pandai-pandainya membaca situasi dan kondisi. Belum lagi berhadapan dengan agama yang beda dari keluarganya, adat istiadat yang barangkali masih perlu panjang waktunya. Hanya saja kita tetap harus menyenangkan mereka. Pikiran saya itu begini, mereka sudah ratusan ribu untuk membayar yang namanya kostum, mempercantik dan mempergagah diri, bahkan jutaan untuk memperindah lokasi. Mereka datangkan catering, datangkan tukang terop, tukang sound system untuk semua membuat sukses acara. Sekarang timbul pertanyaan untuk diri kami, Kemenak membahagiakan di unsur apa? Nah, tetap Kemenak harus mempunyai nilai di hadapan masyarakat yang menyenangkan, sebagaimana mereka mengundang catering menyenangkan dengan makanan yang bagus, yang nikmat dan seterusnya. KUA pun juga harus bisa begitu. Pak, satu lagi pertanyaan terakhir nih, Pak, sebelum teman-teman KUA kita pamit. Menurut Bapak regenerasi penghulu itu bagaimana, Pak? Insya Allah yang namanya terus perbaikan dan perbaikan itu diperlukan, baik kepada penghulu yang sudah senior, junior, atau mungkin calon penghulu. Untuk perbaikan ke depan diperlukan, maka dipersiapkan adanya namanya diklat A, diklat B, diklat B untuk penghulu senior misalnya, atau penghulu yang tidak senior, atau mungkin juga diperlukan kepada diklat calon penghulu.
saya kira juga perlu. Namanya ilmu tidak boleh dibatasi, sehingga terus berjalan. Dan kepada Kementerian Agama mudah-mudahan saya berdoa Allah ridho, ada apa yang kita lakukan bersama-sama di tingkat nasional dengan pimpinan Bapak Menteri diridhai Allah, tidak kekurangan, dan terus berjalan baik untuk masyarakat menjadi Indonesia yang agamis walaupun bukan negara agamis. Amin. Nah, Pak Anas Fauzi, Iya. kita ngasih tahu juga ke teman-teman KUA kita, layanan KUA tuh gratis kan, Pak? Iya, Oke, alhamdulillah. gratis dan pastinya bebas pungli, Pak ya? Iya. Oke, Alhamdulillah. mungkin bisa kasih tahu Pak ke teman-teman KUA kita kalau layanan Iya. KUA itu gratis, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari adanya peraturan tentang adanya 600.000 itu kita sudah lakukan apabila di luar kantor dan tidak ada pungli. Kami juga merasa hal ini sudah berjalan lama sejak adanya itu gratifikasi dan seterusnya, kami nyaman-nyaman saja berjalan. Adapun masih ada indikasi dan tendensi dan kecurigaan beberapa pihak kepada yang melakukan itu masih ada situasi dan kondisi, saya kira itu yang melatar belakangi. Bisa karena mungkin karena melelahkan perjalanan dari titik kantor ke titik tempat nikah, sehingga ada itu barangkali sebagai tambahan apa mungkin gitu ya. Tapi untuk diri kami tidak bisa bicara tentang itu karena kami tidak lakukan itu, sehingga alhamdulillah sudah nyaman kita. Sudah nyaman sekali, masyarakat pun juga sudah mengenal bahwasanya 600.000 itu sudah cukup dibayarkan melalui bank yang dipilih, dan kemudian pelayanan pun juga diberikan dengan sebaik mungkin hingga sampai penyerahan NA atau buku nikah itu. Oke. Jadi KUA bebas pungli, Pak ya? Boleh bebas pungli. Alhamdulillah, terima kasih Pak Menteri, terima kasih perhatian untuk semuanya. Sampai ada istilah bukan istilah, pemberian tambahan melalui profesi penghulu, kemudian ada tukin dan lainnya sudah cukup bagi kami. Oke. Bagi di luar ada yang menyatakan belum, saya nggak bisa mengukur mengapa belum. Siap. Gitu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Anas Sama-sama, Fauzi barakallah. sebagai penghulu viral dan juga kepala KUA di KUA Lowokwaru ya? Iya, Lowokwaru, Kota Malang. Malang. Baik, kalau gitu kita tutup ya teman KUA kita. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.